إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا شفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan 4 nikmat itu yang akan mengantarkan kita kepada jannah Allah. Dua nikmat yang terakhir, kita selalu lupa bahwa kesempatan dan kesehatan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia setiap saat. Maka dengan 2 nikmat itu sekarang kita bisa melaksanakan salat Jumat yang merupakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur pada Jumat hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban, di mana doa yang sering kita lantunkan, kita minta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita berharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala kita disampaikan pada bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Bulan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Syaqiya abd." Jadi sangat celaka, seorang abdu itu celaka, hamba itu celaka, adraka Ramadan, yang dia mendapatkan Ramadan, fansalakha minhu walam yaghfar, yang dia nanti dipertemukan di bulan Ramadan, setelah itu keluar dari Ramadan, setelah keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap bertemu Ramadan. Tidak hanya itu, tetapi kita berharap kita keluar dari Ramadan nanti itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu, maka sebaliknya, kata Rasulullah itu syaqiya abdun. Jadi hamba itu celaka, orang itu celaka. Sudah diberikan kesempatan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 1 pekan itu ada 1 hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 1 bulan itu ada yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 hari Ayyamul Bid yang disunnahkan kita untuk berpuasa. Di dalam 1 tahun itu Allah mengistimewakan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, melebihi bulan-bulan yang lain. Ini
Kenapa kok bulan Ramadan? Kita tidak tahu. Kenapa hari Jumat? Kita tidak tahu, itu urusan Allah. Demikian pula ketika Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada tempat atau waktu. Itu hak Allah. Salat di masjid ini tentu berbeda dengan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Juga akan berbeda dengan salat kita di Masjidil Aqsa. Karena 3 tempat itu oleh Allah diberikan keistimewaan. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, maka tidak heran, ya, tidak aneh bagi orang yang beriman, ya, dia menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan. Kalau Ramadan datang itu dia bergembira. Maka ini bukan hal yang aneh. Sungguh yang aneh itu adalah orang yang mengaku beriman, tetapi dia tidak menunggu-nunggu, tidak berharap, bahkan tidak pernah berdoa, tidak pernah terlintas, tidak kangen di dalam hatinya, tidak ada keinginan, atau biasa-biasa saja ketika Ramadan itu akan datang. Ini aneh justru itu. Aneh. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman itu dia rindu, cinta, berharap besar ketika waktu, tempat, dan yang lain sebagainya itu di sana didatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan ini yang kemudian orang itu menjadi bahagia. Kalau tidak ada itu tidak akan bahagia. Dia akan biasa-biasa saja. Coba kita bandingkan. Kalau ada teman kita, teman biasa, ya, yang tidak ada hubungan apa-apa, atau ada orang yang tidak kita kenal, dia telepon kepada kita, saya akan datang ke rumah. Karena kita tidak kenal, atau dia teman biasa saja, maka kedatangannya itu menjadi biasa. Biasa saja. Kenapa? Karena belum ada cinta. Tetapi ketika mungkin ada jamaah yang dengan istrinya itu, apa istilahnya sekarang, LDR gitu ya, kerjanya di luar kota, pulang itu mungkin 1 tahun sekali, mungkin 3 tahun sekali. Kemudian dia mengabarkan, saya akan pulang. Maka kedatangan suami itu ditunggu-tunggu. Anak yang kuliah, yang sudah lama tidak pulang, kemudian telepon, ditunggu-tunggu. Anak yang sedang mondok, yang sudah lama tidak pulang, kemudian waktunya pulang, itu ditunggu-tunggu. Ada rasa bahagia. Kenapa? Karena ada kecintaan kita terhadap mereka. Maka kalau ada orang mukmin tidak merasa bahagia, tidak menunggu, tidak berharap, maka perlu kita pertanyakan keimanan kita. Tingkat keimanan kita. Saya tidak mengatakan orang ini tidak beriman, tidak. Tapi tingkat keimanan kita itu sampai. Maka tidak heran kalau para sahabat itu menginginkan seluruh bulan di dalam 1 tahun itu semuanya Ramadan. Pernah nggak kita berharap seperti itu? Saya saja tidak pernah. Saya bayangkan gimana kalau puasa setahun penuh itu. Sebulan aja kayak begitu. Tapi para sahabat karena mengerti benar itu, sampai menginginkan seluruh tahun itu menjadi bulan Ramadan. Nah inilah efek dari kecintaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Ramadan ini bukanlah bulan santai-santai. Ramadan ini bulan perjuangan. Ya. Jadi kalau Rasulullah dan para sahabat
itu banyak di bulan-bulan Ramadan itu peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa yang berat. Yang terberat itu adalah yang pertama, yaitu bulan Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat waktu itu perang Badar. Ya, kita coba bayangkan. Ramadan dalam kondisi puasa perang Badar. Demikian Fathul Mekah itu juga pada waktu bulan Ramadan. Artinya kegiatan atau aktivitas Rasulullah dan para sahabat itu jangan dibayangkan seperti aktivitas kita. Baca Quran sampai hatam 5 kali, sampai hatam mungkin 10 kali. Enggak. Bukan hanya itu, tetapi kegiatan fisik itu, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa itu dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Maka ini istimewa, sangat istimewa. Yang istimewanya lagi adalah bulan Ramadan ini tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemuliaan bulan Ramadan itu salah satunya adalah karena di bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan semuanya 30 juz. Jangan dikira bahwa Al-Quran itu turunnya bahasa kita itu bertahap incerit-incerit, itu enggak. Al-Quran 30 juz itu sudah ada, diturunkan di malam Lailatul Qadar dari Baitul Izzah ke langit dunia. Baru setelah itu di langit dunia itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara bertahap seperti yang kita ketahui. Bertahap sampai 23 tahun. Ini istimewa. Jadi Al-Quran itu yang kemudian istimewa. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang akan membawa kita, yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tanpa Al-Quran tidak bisa. Tanpa Al-Quran tidak bisa. Makanya orang yang membawa Al-Quran itu akan diistimewakan. Yang membaca, yang menghafal, yang memahami, yang mengamalkan, yang mendakwahkan, semuanya mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka dari itu para jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Maka sambutlah Ramadan ini. Karena dia adalah tamu yang istimewa. Harus kita istimewakan. Kalau ada tamu yang istimewa datang ke rumah kita, apa yang kita akan berbuat? Kita akan menyiapkan makanan, membersihkan seluruh rumah, menyiapkan minuman, menyiapkan tempat, dibersihkan, diberikan harum-haruman dan seterusnya. Itu kalau tamu manusia saja kita akan melakukan itu. Ya. Kita akan melakukan itu. Maka demikian pula menyambut Ramadan ini. Kita harus mempersiapkan, bukan seperti mempersiapkan ketika orang datang bertamu kepada kita, tidak. Tetapi menyiapkan fisik kita, menyiapkan mental kita, psikis kita, menyiapkan ilmu kita, menyiapkan harta kita. Jangan sampai kita mendapatkan tamu, saya nggak tahu kalau kita tiba-tiba didatangi oleh menteri begitu ya, atau bahkan presiden, diberitahu dulu minggu depan saya ke rumah Anda gitu. Mungkin kita akan bingung gitu, sibuk apa yang harus saya suguhkan. Mungkin kalau tidak punya uang kita akan hutang gitu. Nah demikian pula dengan Ramadan ini. Jangan biasa-biasa saja. Karena yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita persiapkan. Yang kita persiapkan. Makanya ada yang mengajarkan doa dari Yahya bin Amir bin Abi Katsir. Itu asalnya begini, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan,
wa tasallimhu minni mutaqabbal. Ya Allah, selamatkan aku hingga sampai Ramadan. Ya Allah, selamatkan Ramadan untukku. Ya Allah, terimalah Ramadan dariku dengan benar-benar Engkau terima. Jadi doa yang kita ajarkan oleh para ulama. Jadi para ulama itu, ini ulama gitu. Jangan siapkan. Siapkan harta, rencanakan kita mau infak berapa di bulan Ramadan ini. Jangan kalau ada sisa kemudian dimasukkan. Ada sisa diberikan kepada orang. Ada sisa baru kita infak. Enggak. Jadi sudah disiapkan memang. Maka salafus saleh itu ketika datang bulan Ramadan, mereka memperbanyak niat. Saya ingatkan untuk saya dan panjenengan semuanya. Kita sama-sama mengingatkan ini. Kadang-kadang lupa. Datang Ramadan ya sudah. Enggak. Para salafus saleh itu kalau mau datang bulan Ramadan, sebelum datang ya, malamnya, satu hari, satu malam sebelumnya itu, mereka memperbanyak niat. Saya pada bulan Ramadan, misalnya kalau kita ini, saya akan setiap malam itu sholat tarawih. Setiap hari akan sholat sunnah rawatib. Setiap hari saya akan sholat lain. Setiap hari saya akan baca Al-Quran. Setiap hari saya akan infak. Setiap hari saya akan menolong orang. Setiap hari saya akan berdoa. Setiap hari saya akan begini. Setiap hari perbanyak niat itu. Perbanyak. Kemudian berdoa kepada Allah agar semua yang kita niatkan itu kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah niatkan, kita berusaha dan kemudian itu tidak sampai seperti apa yang kita niatkan, Allah itu sudah mencatat. Sudah mencatat niat kita itu dan dicatat sebagai satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti kita itu di akhirat, ketika diberikan catatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaget itu. Saya tidak pernah melakukan ini, saya tidak pernah melakukan. Kenapa pahala saya kok banyak begitu? Kenapa? Karena dulu kita sudah pernah meniatkan itu, sudah pernah berusaha tetapi tidak sampai ke sana. Dan Allah setiap satu niat kebaikan maka Allah catat sebagai satu kebaikan. Kalau niat jahat tidak dicatat. Kalau niat satu kebaikan kemudian dilakukan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Pada bulan Ramadan ghairu hisab. Itu terserah Allah mau melipat gandakan berapa kali. Jangan dihitung. Jangan dihitung. Sudah lakukan segala kebaikan. Niatkan itu mulai sekarang. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak punya uang, ajarkan anak. Lendo ini kasihkan. Latihan infak. Biar ngerti. Biar kita itu mendapatkan juga pahala dari anak-anak kita. Jangan diremehkan. Gak cukup amal kita itu untuk masuk surganya Allah itu. Gak cukup. Salat kita itu tidak akan ada sepertiga yang khusyuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Enggak ada. Sepertiga itu sudah kelasnya sahabat. Enggak ada. Jadi kalau kita mengandalkan amal kita ini enggak bisa. Makanya kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beramal sehingga itu menjadi amal jariyah. Pahala kita terus mengalir. Ajari anak-anak kita itu dengan kebaikan. Kalau anak kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diterima anak kita tanpa mengurangi pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita dan menyampaikan kita nanti pada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin wa la naqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimani wa rahmatullah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi ketika datang atau melihat bulan Ramadan. Ya, nanti bisa dicari. Doanya itu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini membawa keamanan dan keimanan. Wassalamah, dan membawa keselamatan. Wal Islam, dan membawa Islam bagi kami. Rabbi wa rabbukallah hilalahu rushdi wa khair. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, baik bulan yang penuh dengan petunjuk dan kebaikan. Ya. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi itu disunahkan ketika kita masuk pada bulan Ramadan agar kita diberikan keamanan, kekuatan dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa tabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la tikullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subuh-subuh bagus, bagi muat dan lurus dan dapat